Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sore hari ini kita juga kedatangan tamu istimewa, seorang pejabat muda yang masih ganteng dan berkarir cukup cemerlang di Pemkat Kabupaten Dharmasraya. Beliau adalah seorang kepala bidang Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pariwisata Kabupaten Dharmasraya. Beliau adalah menjadi seorang kabid di situ. Nama lengkap beliau adalah Pak Beni Mandala Putra. Ya, Pak. Selamat sore dan selamat datang di Alinea Partner and Resort, Pak Beni. Selamat sore, Pak. Saya nggak tahu nih, Pak Beni sudah berapa kali nih ke sini ya berkunjung? Kalau untuk sampai hari ini susah ngitungnya mungkin, Pak. Iya. Ya, karena memang kita ketika Bapak sudah mulai membangun ini, ya ini merupakan suatu cahaya matahari pagi bagi kami di bidang pariwisata, Pak. Jadi memang kita gandeng terus kegiatan apa yang bisa kita maksimalkan. Jadi tidak terhitung mungkin, Pak. Sudah sering sekali ya, terima kasih. Pak Beni, kita akan cerita tentang pariwisata Dharmasraya. Ya. Jujur, kalau kita bicara tentang pariwisata di Dharmasraya, bagaikan kita mencari air di padang pasir ya. Betul, Pak. Dan tidak orang satupun yang memandang Dharmasraya itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Ya. Malah Pak Wakil Gubernur kemarin beberapa hari yang lalu di sini dalam podcast juga menyampaikan Dharmasraya itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang. Kenapa? Karena memang tidak ada daya tarik dari dulu gitu. Ya. Nah, dia menyatakan memang saya adalah satu di antara beberapa orang gila di Indonesia. Nah, saya tahu ini tugas berat seorang kabid membidangi pariwisata. Apalagi Pak Beni setahu saya adalah alumni STPDN yang masuk ke birokrasi yang tentu bicara tentang pemerintahan ya. Iya, Pak. Nah, tapi dihadapkan pada sudah tugas mulia di Dharmasraya untuk menjadikan kiblat. Nah, jadi sebelum masuk Pak Beni ke situ, tidak ada salahnya Pak Beni cerita tentang ya latar belakang lah, perkenalan diri. Silakan Pak Beni. Baik, makasih Pak. Yang pertama mungkin karena ini panggilan ya Pak ya. Ya. Karena memang alhamdulillah saya lahir di sini. Saya memiliki banyak kenangan tumbuh besar di sini. Saya mengenali apa masalah yang tidak bisa saya berikan, saya ceritakan kepada teman-teman saya tentang daerah saya. Dan sampai akhirnya di tahun 2016 kemarin ketika pelantikan pertama di periodenya Pak Bupati, alhamdulillah dipercaya menjadi kabid pariwisata. Nah, ketika itu terjadi, ya seperti yang Bapak bilang tadi, kalau Bapak orang gila benaran, mungkin kami mencoba untuk gila, Pak. Ya, karena kita punya cita-cita sebelumnya. Dulu ketika di sekolah, ketika libur itu 2 hari, 3 hari, diajak liburan ke daerah kawan-kawan, mereka mengajak ke tempat pariwisata. Iya. Sementara ketika mereka ingin ke tempat kita, mau kita ajak kemana Pak? Gitu. Nah, itulah asal muasal dan akhirnya ketika dipercaya di tahun 2016 itu kami bergerilya kemana-mana Pak. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Kadis, Pak Sultan Henry, yang sebelum Pak Sultan Taufik ya. Beliau memang juga memiliki jiwa yang kebapaan dan memberikan kepercayaan penuh untuk kami bergerak kemana-mana. Akhirnya di tahun 2017, alhamdulillah sudah memiliki sedikit kemajuan, walaupun cuma sedikit. Kita sudah mulai bisa membangun beberapa fasilitas umum, walaupun tidak tersupport oleh APBD. Kita bisa mendapatkan kesempatan dari dana APBN sampai berlanjut di tahun 2020. Dan juga berkat beberapa hubungan baik dengan kawan-kawan, dari kawan-kawan dari televisi nasional sudah masuk, Trans 7 sudah masuk, TVRI sudah sering masuk, dan alhamdulillah berlanjut Pak. Dan sampai akhirnya di COVID mungkin kita agak berjalan pelan, betul. karena memang beberapa pembatasan yang membatasi semua cita-cita dalam rangka kita berlari cepat. Dan alhamdulillah sampai ketemu dengan Bapak di tahun 2021 akhir. Ya, setelah kami menjalankan beberapa bulan kegiatan di sini. Ya, ketemu dengan Bapak. Memang waktu itu hanya kita lihat glamping dari tenda itu Pak ya. Iya, betul. Bekas rapid test. Bekas rapid test. Tapi memang ketika itu terjadi,
masyarakat Damastraya ini haus, Pak. Ya karena memang tidak ada pembanding ya. Tidak ada apa-apa. Iya. Dan memang rata-rata di sini yang ada itu tempat pemandian. Tempat pemandian itu sebelumnya memiliki banyak manfaat, tetapi untuk mengundang long stay-nya tidak ada, Pak. Gitu. Betul. Ya, kekurangan kita selama ini, kita tidak memiliki long stay yang bagus untuk wisatawan. Sehingga ya ketika waktu rapat-rapat di provinsi di awal-awal masa jabatan dulu, orang berbicara sekian banyak kunjungan, sekian banyak inap, kita terpaksa mendengarkan, Pak. Namun ya kami mencoba, kita mendengarkan, tetapi kita mengambil ilmu dari mereka apa yang bisa kita ambil untuk daerah kita. Ya investasi, ya kami yakin pasti ada investasi yang bagus nanti yang bisa membawa Dharmasraya ini ke permukaan, dan alhamdulillah di sana berkat kegilaan Bapak hadir di sana, Pak. Ya itulah yang membuat kami menasbihkan diri. Ini apa yang Bapak buat di sini kita akan supporting penuh. Karena memang ya ini kan kolaborasi ya, Pak ya. Iya. Kolaborasi dalam melakukan usaha pariwisata ini pasti kita mencari untung. Untung itu tidak hanya di satu sisi, Pak. Karena di dunia pariwisata ini untungnya itu akan menjalar ke berbagai sisi. Mulai dari sisi masyarakat paling bawah sampai teratas. Ya, betul. Ya. Kenapa seperti itu? Yang terbawahnya dari orang yang tidak mempunyai modal berupa uang pun bisa mendapatkan hasil, Pak, ketika dunia pariwisatanya hidup. Ya. Kalau di perdagangan kita kan harus bermodal uang dulu, harus mempunyai apa dulu. Tetapi kalau di pariwisata ini kita hanya menjadi seorang tour guide, kita sudah bisa menghasilkan uang. Betul. Ya, jadi manfaat ekonominya itu dari seluruh pihak bisa menikmati. Itu terutama mungkin. Dan selama 6 tahun ini orang banyak bertanya-tanya, Pak, kok masih di pariwisata saja? Ya, orang teman-teman sudah naik, sudah apa? Iya, betul. Kok masih di pariwisata saja? Orang yang gelisah, Pak. Tapi kalau bagi diri saya sendiri, saya sangat bahagia di pariwisata sebenarnya. Menyenangkan ya? Menyenangkan sekali, karena memang kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita impikan. Ya, kita tidak terpaku, tidak di stuck satu kegiatan, tahun ini kegiatan itu, tahun besok itu lagi, tahun itu besok itu lagi, tidak seperti itu. Kita bisa terus berinovasi, bisa terus mengembangkan, dan pastinya bermanfaat bagi orang banyak. Itu mungkin, Pak. Mantap. Latar belakangnya ya kami masih sangat bahagia sekarang berada di pariwisata, Pak. Pak Beni, kami memang sudah hadir di sini. Ya. Hampir 1 tahun kami mencoba melakukan berbagai upaya untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadikan ini destinasi wisata. Ya. Seperti yang kita lihat hari ini, kita sudah menjelma satu destinasi wisata. Katakanlah kita menjadi terlengkap di Sumatera. Ya. Wahana yang kita punya itu ternyata lebih komplit dibandingkan dengan wahana di tempat lain gitu. Ini satu daya tarik. Dan yang kedua, tidak sengaja juga kita menjadi wisata terunik di dunia. Iya. Nah, karena tidak ada juga destinasi wisata di dunia ini yang ada kandang ayam di tengah. Iya. Ini mungkin satu daya tarik tersendiri, membuat satu satu penasaran bagi orang untuk bisa berkunjung ke sini. Ya. Tapi kami merasakan bahwa pada tahun 2023 kita punya PR besar, Pak Beni. Betul, Pak. PR besar kami dan PR besar Pak Beni barangkali, terutama mungkin pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Bagaimana kita memperkenalkan Dharmasraya yang salah satunya adalah medianya adalah Alinea Park and Resort ini. Ya. Nah, mungkin kami ingin mendengar kira-kira bagaimana konsep dari pemerintah daerah untuk menghadirkan banyak orang ke sini sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi baru di sini. Jadikanlah Alinea Park and Resort ini sebagai lokomotif untuk bisa menarik kekuatan ekonomi lain supaya dia tumbuh di sini. Nah, mungkin dari pandangan Pak Bendi sebagai seorang birokrat, sebagai orang yang mengambil kebijakan di sektor pariwisata, apa yang kira-kira bisa akan dilakukan? Baik, kami coba mungkin uraikan dulu secara umum ya, Pak. Ya. Ya, kalau dari tupoksi yang kami miliki, memang tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati sampai ke Pak Sekda, sampai ke Pak Kadis, dan kami tukang sebagai eksekutor memang karena bergerak di bidang pariwisata ini memang menghadirkan orang untuk datang. Untuk datang, untuk menghabiskan uangnya sehingga uangnya tinggal di sini dan itu berdampak terhadap ada multiplier effect lah.
multiplier efeknya jalan gitu Pak. Jadi memang rumusan selama ini selalu mentah karena kita tidak mempunyai satu daya tarik wisata yang betul-betul satu ikon lah, menjadi ikon dan memang menarik perhatian orang. Nah, itu PR kita selama ini. Namun dengan karena sifat kolaborasi ini memang itu intinya di Persata mungkin Pak ya, kolaborasi yang baik, dan Bapak juga bisa hadir di sini untuk memberikan kekurangan yang ada selama ini. Dengan sudah adanya tempat yang bisa kita jadikan tonggak tua mungkin Pak kalau di bangunan, kita tinggal membuatkan supporting sistemnya Pak. Iya. Connecting line antara beberapa tempat yang mungkin yang memiliki keanekaragaman berbeda, tetapi yang bisa mereka dijangkau, memiliki keunikan tersendiri dan jarak yang ditempuh pun tidak terlalu jauh pastinya. Ya itu mungkin ke depan, karena juga kita di sini untuk perkembangan desa wisata beberapa tahun belakang sudah mulai cukup bagus. Namun mereka memang juga terkendala dengan itu. Nanti akan kita coba kolaborasi bersama kan Pak untuk itu. Nah nanti salah satu pola mungkin yang akan kita coba lagi, kita akan connectingkan dengan para pelaku ekonomi kreatif kita yang kehilangan panggung Pak. Mereka punya kreativitas, mereka punya produk, sementara untuk pemasaran mereka tidak bisa untuk bergerak secara luas. Dengan kesempatan ini kita berikan wadah terhadap pelaku ekonomi kreatif kita untuk bisa memanfaatkan momen ini dengan yang baik. Selanjutnya mungkin beberapa influencer kita, mereka bisa berkegiatan, dan pastinya sekarang untuk menjangkau tujuan yang tadi kita tidak terhambat oleh media sosial. Sekarang sudah banyak memberikan dukungan yang kalau pembiayaannya mungkin kita bandingkan dengan apa yang dilakukan dulu jauh lebih mudah sekarang dan jauh lebih murah. Tergantung bagaimana cara kita untuk memberikan sesuatu hal yang baru yang membuat tanda tanya, penasaran bagi orang. Dan pastinya nanti ujung-ujungnya experience apa yang kita berikan terhadap orang yang sudah datang Pak, itu nanti yang paling dapat membuat kita bertahan lama dan akan semakin bagus ke depannya. Itu mungkin Pak yang terpikirkan oleh kami sampai sekarang. Iya, betul Pak Benny. Jadi sejalan dengan program dan strategi yang akan kami pakai dalam menjual tempat kita ini, kami mungkin memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Yang pertama adalah dalam bentuk supporting system yang seperti yang disampaikan tadi. Ketika orang berkunjung ke sini dan menginap, setelah itu kemana lagi? Ada nggak tempat wisata yang tidak terlalu jauh yang bisa dikunjungi oleh wisatawan itu? Mungkin salah satu adalah Masjid Raya. Bisa dijadikan semacam semacam wisata religi Tetapi itu mungkin tidak cukup. Mesti didukung oleh infrastruktur yang lain dalam bentuk pariwisata atau destinasi wisata lain yang relatif menarik untuk bisa dikunjungi. Nah yang kedua itu seperti yang kita diskusikan tempo hari adalah bagaimana kesenian daerah ini kita angkat. Ini kan kita multi etnis nih. Darmas Raya itu luar biasa sebenarnya. Cuman mungkin selama ini potensi itu belum tergali secara maksimal dan belum teraktualisasikan. Nah sekarang kita mungkin bisa bersama-sama untuk mengaktualisasikan itu. Ada kesenian Jawa, ada kesenian Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Aceh, lengkap di sini. Nah tinggal kita bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa tampil dan kemudian dinikmati oleh orang-orang yang berkunjung ke sini. Dan yang terakhir itu, setiap wisatawan itu pasti bertanya, apa oleh-oleh dari sini? Nah jawaban tadi mungkin salah satu yang sudah difasilitasi tadi, kita sudah bertemu dengan UMKM di sini. Insya Allah kami akan membantu promosikan produk mereka, kita akan bantu jual produk mereka, sehingga omset mereka meningkat signifikan. Di samping itu tentu juga memberikan nilai tambah kepada kami. Nah dukungan-dukungan seperti ini Pak Benny, ini tentu perlu terus dari pemerintah daerah diberikan supporting, terutama pada UMKM atau kepada pihak-pihak lain sehingga mereka bisa lebih eksis. Nah yang kendala utama bagi kami hari ini, sebagaimana disampaikan oleh pengunjung sebagian besar di sini,
masalah jalan. Iya, iya. Ini kan persoalan klasik ya, Klasik. yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten karena kewenangannya adalah kewenangan menteri. Tapi tidak ada salahnya melalui dialog singkat kita ini bisa disampaikan kepada bupati. Siap. Karena beliau punya hubungan baik dengan menteri, dengan dirjen, malah dengan Pak Presiden. Barangkali mungkin dengan otoritas yang beliau punya itu bisa dikomunikasikan agar ada dapat insentif untuk perbaikan jalan ke sini. Yang kedua terkait dengan itu lampu jalan Pak Beni. Iya, iya, iya. Nah, kita juga sudah sampaikan kepada BPU agar kiranya ada pemasangan lampu PJU. Iya. Mungkin dari listrik tenaga surya, dari mulai jalan masuk ke sini, kira-kira 1,5 kilometer itu akan sangat membantu penerangan karena nggak ada sama sekali. Iya, iya, iya. Kita bukan keberatan, cuman karena nggak ada listrik di situ, apa yang mau kita pasang? Iya, betul. Nah, barangkali mungkin ada yang lain yang bisa nanti bersama-sama kita kerjakan sehingga Dharmasraya itu betul-betul menjadi destinasi unggulan untuk tahun 2023 di Sumatera bagian tengah. Iya. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak. Mengenai berapa memang kompleksitas beberapa permasalahan itu sebagian dari titik perjuangan kita ya Pak ya, yang membuat kita untuk berdiri tetap tangguh dan pasti ada jalan keluarnya. Ya, mudah-mudahan nanti ketika rapat bersama memang kami tetap akan menggabungkan itu Pak. Iya. Karena memang kita tidak akan memilah dan memilih, oh ini daya tarik wisata milik pemerintah, ini daya tarik wisata milik swasta. Tidak Pak. Kalau untuk pandangan suatu daya tarik wisata itu, apa saja daya tarik wisata yang ada di suatu kabupaten, itu adalah daya tarik wisata yang memberikan manfaat, value dan betul, manfaat untuk keseluruhan. Iya, betul. Ya, karena memang ini ujung-ujungnya nanti ke perekonomian masyarakat yang multiplier efeknya sampai kemana-mana ya Pak ya. Itu yang pertama. Nanti mungkin nanti ketika mungkin kepada Pak Bupati beliau sudah memikirkan itu juga Pak. Karena memang Gaung Alinia Park and Resort sekarang namanya ya Pak ya. Ini mungkin sudah kemana-mana dan Pak Bupati sudah menjadi salah satu PR beliau juga mungkin. Mudah-mudahan. Kalau Bapak ada ketemu dengan beliau mungkin sudah tersampaikan juga mungkin ya. Ya, itu mudah-mudahan bisa secepatnya mendapatkan jalan keluar yang baik sesuai dengan harapan. Karena memang dari sisi seorang eksekutor, kami hanya bisa sampai untuk menyampaikan dan mengusulkan. Sementara keputusan itu kan berada di pihak pimpinan tertinggi Pak. Ya, jadi itu nanti juga akan kami coba sampaikan. Nah, untuk PJU kalau itu memang di PU Pak apanya, dan ya kembali kepada putusan pimpinan juga mungkin nanti. Dan kami rasa sudah berada di dalam pikiran Pak Bupati juga, karena Pak Bupati kita beliau cukup peka dengan apa yang akan memajukan daerah beliau Pak. Insya Allah. Insya Allah, karena memang beberapa tahun belakang look dari kabupaten kita bisa kita lihat kita lebih enak untuk membanggakan kabupaten kita. Kabupaten kita ini nih bentuknya seperti ini. Orang datang ke sini sudah bisa melihat beberapa bangunan yang bentuknya estetik. Gitu. Ya, mudah-mudahan Pak itu nanti akan menjadi bahan yang kami coba sampaikan kepada pimpinan tertinggi. Selanjutnya untuk kami berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan fasilitas pemasaran bagi kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif, dan kami melihat semangat dari mereka kelihatan luar biasa, menggebu sekali rapat bersama tadi karena memang mereka mengharapkan itu selama ini. Betul. Dan kita dari pemerintah daerah karena memang tempat yang akan kita hadirkan itu belum ada, jadi selama ini kita belum bisa memberikan jawaban terhadap mereka. Betul. Sekarang mereka sudah mendapatkan jawaban, tergantung mereka bagaimana cara mereka memanfaatkan ini lagi. Karena memang usaha ekonomi kreatif, usaha pariwisata ini memang seperti yang Bapak sampaikan ketika kita kumpul tadi, itu adalah bagaimana kita mencoba berjuang sendiri-sendiri untuk memperjuangkan kita. Nasib kita sendiri nggak mungkin orang lain memperjuangkan. Kita tidak boleh memiliki ketergantungan yang terlalu luas terhadap pemerintah. Jadi pengemis itu tinggalkanlah. Iya. Pak Beni, insya Allah ini
ini mungkin di akhir dialog kita ini. Tanggal 18 besok, insya Allah kita akan launching, kita akan grand opening, kita akan peresmian. Kita sudah menyampaikan undangan dan diskusi kami dengan Pak Bupati, maka diambil tanggal 18 itu. Pak Gubernur insya Allah juga akan hadir, Pak Wakil Gubernur juga akan hadir. Dan yang lebih hebatnya pada hari itu kita juga mengundang travel agent, mitra-mitra kita dari Provinsi Jambi, dari Provinsi Riau, dan kemudian juga dari Sumatera Barat. Mereka tanggal 17 sudah sampai di sini, kurang lebih 60 perusahaan, dan nama-namanya sudah dikirim secara lengkap kepada kita. Pada saat itu kita akan melakukan penandatanganan kerjasama. Bagaimana menjual Dharmasraya, dan secara khusus adalah Alinea Park and Resort dengan segala paket wisatanya. Tentu ini menjadi batu awal, batu loncatan bagi kita untuk menjangkau 2023 yang pernah kami sampaikan kepada Pak Beni. Target kami itu mungkin terkesan tidak masuk akal, terkesan gila, dan terkesan tidak rasional. Tapi justru disitulah kami akan bergerak. Jadi target kami 500.000 orang pada tahun 2023 itu insya Allah akan tercapai. Amin. Nah, kami akan gunakan seluruh cara dan strategi marketing yang memungkinkan orang tahu, mulai dari sisi online maupun sisi offline. Nah, tentu peran pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi vital di sini. Kami tidak bisa bergerak sendiri, kami tidak bisa melakukan sendiri, terutama dari aspek pemerintahan. Jangan nanti kami bisa mengundang orang Jambi ke sini, kami mengundang orang Riau ke sini, kami mendatangkan turis dari Jakarta ke sini, tapi justru pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya tidak berkunjung ke sini. Nah, ini juga PR bagi kita. Tentu melalui Pak Beni, mari kita bersama-sama. Alinea Park and Resort ini sudah tidak lagi menjadi milik kami. Ini sudah menjadi milik masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Mari kita jaga, mari kita bina, mari kita kembangkan sehingga dia bisa memberikan multiplier effect kepada sektor-sektor yang lain. Amin, amin. Mengenai itu yang pertama mungkin Pak, ya karena memang sudah sebelumnya kita sudah tahu untuk agenda di tanggal 18. Itu langsung kami memfollow up dengan kegiatan Pak. Karena memang nanti ketika momen ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku pariwisata kita, contohnya desa wisata tadi, karena memang itu menjadi salah satu PR Pak ya, ketika sampai di Alinea Farm untuk mencapai long stay-nya mau dibawa kemana lagi. Nah, kemarin sebenarnya yang di dalam pikiran kami sudah mendapatkan 5 line lanjutan Pak yang bisa dimanfaatkan. Nah, cuman mungkin nanti ini kalau kami sampaikan sekarang ini tidak fair, jadi nanti betul. Biar para pelaku desa wisata kita menyatakan kesiapan mereka dan membaca peluang ini. Cuman yang tergambar dalam pikiran kami sudah ada Pak. Sudah. Connecting line untuk apanya sudah ada. Dan untuk apa yang akan dibawa oleh wisatawan nanti sudah tersedia. Sudah terjawab tadi. Sudah terjawab. Dan apa yang akan disaksikan ketika mereka beristirahat di sini sudah ada juga Pak. Sebenarnya kita sudah mempunyai paket lengkap. Tetapi packaging kita yang belum ada selama ini sebenarnya. Ketika ini sudah ada, ya yang lain tadi tinggal kita masukkan saja lagi Pak. Itu mungkin yang apa. Dan untuk di kabupaten, karena memang kalau terkhususnya ini berada di bidang pariwisata dan dinas Budparpora, pimpinan sudah menginstruksikan kepada kami. Kita ambil kesempatan itu, kita supporting apa yang bisa kita supporting. Apa kegiatan yang kita bisa bantu, kita bantu. Itu arahan dari pimpinan Pak. Jadi makanya ketika ada panggilan dari Bapak, kapanpun kami siap langsung meluncur dan memberikan apa yang bisa kami lakukan gitu Pak. Itu insya Allah Pak, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dengan baik dan ini bisa berkembang. Nanti harapannya karena ini sudah berkembang, setelah ini ada lagi, dan ada lagi, dan membuat Dharmasraya ini tidak dipandang sebelah mata lagi Pak di bidang pariwisata. Kita harus tampil, kalaupun tidak jadi pemenang, setidak-tidaknya 5 besar lah. 5 besar, ya. Target yang rasional menurut saya. Ya, saya kira begitu Pak Beni. Dengan adanya fasilitas yang semakin lengkap di sini, mulai dari wahana untuk permainan anak-anak, kemudian anak remaja, orang dewasa,
kemudian secara kedinasan. Kita juga punya 4 meeting room yang saya kira sudah sangat representatif. Kapasitas 20 orang, 35 orang, 100 orang, dan insya Allah dalam waktu dekat yang kita lihat yang masih dalam proses mengatap itu mungkin bisa sampai 1.000 orang. Nah, kalau itu selesai, saya kira kita sudah bisa menjual paket ke sini. Apakah dalam bentuk seminar, apakah dalam bentuk rapat-rapat yang besar, atau Pak Bupati juga sudah bisa mengundang rapat koordinasi kabupaten kota, atau barangkali mungkin tamu-tamu dari pusat untuk bisa melakukan kegiatan dalam bentuk MAES di sini. Kita siap insya Allah, dan dengan dukungan dari dinas terkait tentu kami akan semakin lebih yakin untuk melangkah di tahun 2023. Siap, amin. Saudara-saudara sekalian, begitulah dialog singkat kami dengan Pak Beni Mandala Putra, Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Dan hari ini kita berada di Alinea Park and Resort yang insya Allah pada tanggal 18 Desember tahun 2022 yang akan datang akan di launching dan akan diresmikan insya Allah oleh Bapak Gubernur. Mari berkunjung masyarakat Dharmasraya, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo, Kabupaten Tebo, dan Provinsi Jambi secara keseluruhan untuk hadir dan memberikan kenyamanan kepada destinasi baru yang mungkin belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat, tapi hari ini kami sudah siap menerima kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Terima kasih, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.